Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Tidak semua pernikahan diawali dengan restu. Terkadang cinta sejati justru diuji oleh duri-duri tajam yang datang dari orang terdekat. Itulah yang dialami Nina, seorang gadis sederhana yang menikah dengan Yoga, pria yang dicintainya dengan tulus. Cinta mereka kuat, namun restu dari ibu Yoga adalah mimpi yang jauh dari kenyataan. Bagi sang ibu, Nina bukanlah menantu yang layak. Ia menginginkan gadis lain, gadis dari keluarga terpandang, dan sederajat dengan keluarganya. Namun, Yoga tetap bersikukuh menikahi Nina. Mereka pun hidup bersama di rumah ibu Yoga, berharap bisa membangun masa depan sembari menabung untuk rumah impian. Tapi, apa jadinya jika rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru berubah menjadi neraka bagi Nina? Setiap hari ia dihina, dicaci, dianggap sebagai beban. Bahkan kehadiran putranya yang lahir 2 tahun, setelah pernikahan pun tak diterima oleh sang mertua. Luka demi luka, Nina simpan dalam diam, demi cintanya pada Yoga dan anak mereka. Namun semua ada batasnya. Terlebih ketika nyawa anaknya dipertaruhkan oleh orang yang seharusnya menjadi nenek penuh kasih. Cerita ini akan membawa kita menyelami perjalanan penuh air mata Nina. Dari menjadi menantu yang disakiti, hingga menjadi sosok yang kuat, mampu berdiri dan mempertahankan yang ia cintai. Duka, cinta, keadilan, dan pengampunan akan berjalan beriringan dalam kisah ini. Langit pagi itu tampak cerah, tapi tidak dengan hati Nina. Ia berdiri di dapur rumah mertuanya, mengaduk bubur untuk suaminya, Yoga. Sejak menikah 2 tahun lalu, Nina hidup di rumah ini, rumah besar milik ibu mertuanya, Bu Kartini. Namun, besar rumah itu tidak sebanding dengan hangatnya suasana. Rumah ini dingin, bukan karena cuaca, tetapi karena dinginnya sikap sang ibu mertua. Nina, jangan lupa bersihkan halaman, itu daun berserakan dari semalam. Apa kamu pikir rumah ini tempat kamu bersantai saja? Bentak Bu Kartini dari ruang tamu dengan nada tinggi. Nina menunduk, menahan sesak di dadanya. Baik Bu, jawabnya pelan. Ia melirik jam di dinding, 7.10. Yoga pasti akan keluar dari kamar sebentar lagi untuk berangkat kerja. Ia ingin setidaknya suaminya makan dengan tenang. Benar saja, tak lama kemudian, Yoga keluar dari kamar dengan setelan kerja. Pagi, Ma. Pagi, sayang, katanya dengan senyum pada keduanya. Nina menyambutnya dengan senyum kecil. Meski hatinya lelah, Bu Kartini hanya melirik tajam. Kamu bisa saja bilang sayang, tapi kamu sadar istri kamu itu tidak bisa apa-apa. Kerja enggak, nyumbang ke rumah juga enggak. Cuman bisa habisin uang kamu. Nina menahan napasnya. Sudah biasa. Setiap hari seperti ini. Namun, setiap kata tetap saja menambah luka. Yoga menoleh pada ibunya, wajahnya sedikit kesal. Ma, Nina sudah ngurus rumah. Dia juga yang ngurus semua keperluan di sini. Ngurus rumah? Bu Kartini tertawa sinis. Itu juga kerja? Kalau memang mau bantu kamu, suruh dia kerja beneran. Jangan jadi beban terus. Yoga hanya bisa menghela napas. Ia tahu ibunya keras kepala. Nina hanya diam, seperti biasa, menunduk dan pura-pura sibuk mencuci piring. Ia tidak ingin jadi penyebab keributan lagi. Setelah Yoga berangkat kerja, Nina menjalankan semua tugas yang diberikan mertuanya. Dari menyapu halaman, membersihkan kamar, hingga memasak makan siang. Setiap pekerjaan dilakukan dengan sabar, meski tak pernah dihargai. Bu Kartini selalu punya celah untuk mencela. Saat malam tiba dan rumah mulai tenang, Nina duduk di teras, memandangi langit yang mulai gelap. Ia memegangi perutnya yang mulai membesar. Usia kandungannya sudah 6 bulan. Ia membelai lembut perutnya, berharap bayi dalam kandungan ini bisa membawa perubahan. Maaf ya nak, Mama belum bisa kasih rumah yang hangat, tapi Mama janji akan selalu sayang kamu, bisiknya lirih. Namun harapan Nina untuk kedamaian hanya impian yang jauh. Bahkan saat bayi mereka lahir 3 bulan kemudian, tidak ada senyum dari ibu mertuanya. Bu Kartini hanya melirik bayi itu dengan ekspresi datar, tak menyentuh atau sekadar bertanya kabar. Baginya,
Bayi itu adalah anak dari wanita yang tak ia setujui. Dan karena itu, tak layak mendapat tempat di hatinya. Meski begitu, Nina tak pernah membalas. Ia merawat bayinya dengan cinta. Ia tetap menyiapkan makanan untuk ibu mertuanya. Ia tetap membersihkan rumah, bahkan di tengah lelah mengurus bayi yang sering terbangun di malam hari. Semua demi Yoga, semua demi keluarga. Namun perlahan, luka yang ditahan itu mulai menganga. Dan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan sedang menanti Nina di depan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bayi kecil Nina dan Yoga tumbuh sehat dan aktif. Mereka menamainya Dava. Senyuman mungil Dava mampu menyembuhkan letih Nina setiap harinya. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, luka demi luka terus tertanam dalam diam. Bu Kartini semakin dingin. Bahkan saat Dava menangis di malam hari, beliau sering menggerutu keras dari kamarnya. "Anak itu bising. Dasar anak dari perempuan tak tahu diri." Begitu katanya suatu malam, saat tangis Dava terdengar dari kamar Nina. Nina memeluk bayinya erat, mencoba menenangkan Dava sambil menahan air mata. Ia tak mengerti bagaimana seorang nenek bisa membenci cucunya sendiri. Bukankah darah yang mengalir di tubuh Dava juga darah Yoga, anak kandung Bu Kartini? Suatu pagi, setelah Yoga berangkat bekerja, Nina duduk di ruang makan sambil menyuapi Dava bubur. Bu Kartini datang dengan wajah tak bersahabat. Ia duduk di seberang Nina, menatap cucunya dengan jijik. "Kalau kamu memang ingin bantu Yoga, carilah pekerjaan. Jangan cuma bisa mengurus rumah. Apa kamu kira uang datang dari langit?" Nina terdiam. Ucapan itu seperti tamparan. Ia bukan tidak ingin bekerja, tapi Dava masih terlalu kecil. Ia belum tega meninggalkannya. Namun ia tahu, jika ia menolak, Bu Kartini akan makin kejam. Maka dengan suara lirih, ia menjawab, "Kalau memang ibu tidak keberatan menjaga Dava, saya akan coba cari pekerjaan." Bu Kartini tersenyum puas, senyum yang membuat bulu kuduk Nina merinding. "Tentu, aku akan menjaganya. Kamu pikir aku tak bisa? Aku ini ibunya Yoga, tahu betul cara urus anak." Hari itu juga Nina berdiskusi dengan Yoga. Suaminya setuju. Ia tahu Nina butuh ruang untuk berkembang, dan jika ibunya bersedia membantu, ia tak melihat alasan untuk menolak. 2 minggu kemudian, Nina diterima bekerja di sebuah bank swasta. Hari pertamanya bekerja disambut oleh rasa cemas yang dalam. Dava masih kecil, tapi ia mencoba menguatkan hati. Ia percaya Dava akan aman di tangan neneknya, meski perasaannya sedikit ragu. "Sayang, kamu pasti bisa. Aku titip Dava ya. Ibu juga pasti bisa jaga dia," ucap Yoga sebelum pergi ke kantor. Nina mengangguk, lalu mengecup kening bayinya sebelum pamit. Hari pertama kerja berjalan lancar. Atasan Nina ramah, rekan kerja pun menyenangkan. Tapi di benaknya, hanya wajah Dava yang terus muncul. Ia ingin segera pulang dan memeluk anaknya. Sore itu, Nina berlari kecil dari halte ke rumah. Langkahnya terburu-buru. Setibanya di rumah, ia tak mendengar suara tangis atau tawa bayi. Suasana rumah sunyi, jantungnya berdegup tak karuan. "Ibu, Dava mana?" tanya Nina cemas, menghampiri Bu Kartini yang sedang duduk santai di ruang tamu sambil menyeruput teh. Dengan nada datar, Bu Kartini menjawab santai, "Oh, anak itu sudah kubuang ke tempat sampah. Ribut terus dari pagi." Dunia Nina seketika runtuh. Ia membeku, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Apa Bu?" Suaranya bergetar. "Sudah, jangan lebay. Pergilah cari. Kalau kamu peduli anakmu jangan cuma bisa nangis," bentak Bu Kartini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nina berlari keluar rumah. Air mata tumpah tak terbendung. Sambil berjalan, ia menelepon Yoga dengan suara tersendat, menjelaskan semuanya. "APA?" Yoga teriak dari seberang, lalu berkata cepat, "Aku nyusul kamu sekarang juga." Nina mencari sepanjang jalan. Di tempat pembuangan sampah dekat gang, ia tak melihat bayinya. Lututnya lemas. "Dava!" teriaknya histeris, mengguncang dunia sekitarnya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya dengan kerudung lusuh menghampirinya. "Nak, kamu cari bayi ya?" Nina terisak. "Iya Bu, anak saya. Bayi saya hilang. Saya nemu bayi pagi tadi. Saya bawa pulang ke rumah. Kamu ikut saya ya?" Ucap ibu itu lembut. Nina langsung memeluk wanita itu, berterima kasih tak henti-henti.
Saat Yoga tiba dan mereka sampai di rumah wanita itu, Bu Siti, mereka menemukan Dava tengah tertidur di atas kain bersih, tampak sehat. Nina dan Yoga menangis haru sambil berterima kasih. Dava selamat. Namun semua ini sudah terlalu jauh. Nina tahu ia tak bisa lagi diam. Malam itu menjadi malam tergelap dalam hidup Nina. Ia memeluk Dava erat, seolah tak ingin melepasnya sedetik pun. Di dalam pelukannya, Dava terlelap, tenang, tanpa tahu bahwa hari itu nyawanya nyaris direnggut oleh neneknya sendiri. Yoga duduk di samping Nina. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. "Aku gak percaya ibu bisa sekejam itu," gumamnya pelan, tapi nadanya penuh amarah. "Yoga," Nina menatap suaminya lemah. "Aku gak kuat lagi kalau harus tinggal di rumah itu. Dava gak aman." Yoga menggenggam tangan Nina erat. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah rumah tangga biasa. Ini soal keselamatan anak mereka. Dan kali ini, tak ada alasan untuk terus membela ibunya. Keesokan paginya, Yoga menahan diri untuk tidak langsung melabrak ibunya. Ia tahu, jika emosinya meledak, ia bisa mengatakan hal-hal yang tak bisa ditarik kembali. Maka, ia mengajak Nina dan Dava menginap beberapa malam di rumah kontrakan sahabatnya, Rehan, untuk menenangkan diri. Namun, Bu Kartini rupanya tidak merasa bersalah. Begitu tahu Nina dan Yoga pergi dari rumah, ia malah menelepon Yoga dan mengomel panjang lebar. "Enak sekali kamu pergi begitu saja dengan perempuan licik itu. Anakmu masih kecil, sudah ditinggal kerja, rumah kamu tinggalkan juga. Laki-laki apa kamu ini? Ibu malu punya anak sepertimu." Bentaknya di telepon. Yoga menarik napas panjang. Kali ini ia tidak diam. Ibu yang harusnya malu. Ibu hampir membunuh cucu ibu sendiri. Kalau bukan karena Bu Siti, Dava mungkin sudah nggak ada sekarang. "Ibu pikir saya akan diam saja?" Terdengar keheningan beberapa detik dari seberang. Lalu suara Bu Kartini berubah tinggi. "Apa? Kamu lebih percaya sama omongan perempuan itu daripada ibumu sendiri? Ibu melahirkan kamu, tahu?" "Iya, Bu. Tapi kali ini, ibu sudah melampaui batas. Saya nggak akan bawa Nina dan Dava kembali ke rumah itu. Kami akan cari tempat tinggal sendiri. Mulai sekarang kami nggak akan bergantung pada ibu lagi." Yoga menutup teleponnya. Suasana menjadi senyap. Nina yang mendengar percakapan itu dari kejauhan hanya bisa menahan air mata. Campuran lega dan sedih membanjiri dadanya. Ia tak pernah ingin Yoga membenci ibunya sendiri, tapi ia juga tahu, ini satu-satunya cara untuk melindungi keluarga kecil mereka. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan rumah kontrakan kecil yang nyaman. Tak mewah, tapi cukup untuk hidup tenang. Nina kembali bekerja, sementara Yoga mulai mencari peluang usaha kecil-kecilan untuk menambah penghasilan. Mereka bahu-membahu, saling menguatkan di tengah luka yang belum sembuh. Namun di balik semua itu, Bu Kartini ternyata belum menyerah. Suatu sore, saat Nina pulang kerja, ia menemukan surat tanpa nama di bawah pintu rumah. Tulisan tangannya berantakan, tapi isinya jelas. "Ting, kamu pikir kamu sudah menang? Kamu cuma perusak keluarga orang. Suatu saat, Yoga akan sadar kamu bukan apa-apa." Nina gemetar membaca surat itu. Ia tahu, Bu Kartini belum selesai. Dan kali ini, ia harus siap menghadapi apapun. Untuk Dava, untuk keluarganya. Sejak surat itu datang, Nina tak lagi merasa tenang. Di rumah kontrakan kecil yang seharusnya jadi tempat berlindung, ia merasa seperti terus diawasi. Tak ada CCTV, tak ada pagar tinggi. Rumah mereka begitu terbuka, dan setiap suara dari luar selalu membuat jantungnya berdebar. Yoga pun mulai merasakan perubahan pada istrinya. Nina menjadi lebih pendiam, sering menatap jendela kosong-kosong, dan tak jarang memeluk Dava terlalu lama, seolah takut kehilangannya lagi. "Nina, kamu kenapa?" tanya Yoga suatu malam saat mereka berdua di ruang tengah. Dava sudah tertidur di kamar. Nina ragu-ragu, lalu mengambil surat yang ia sembunyikan di laci meja makan dan menyerahkannya. "Ini, aku nemu surat ini 2 hari lalu, di bawah pintu." Yoga membaca cepat, wajahnya langsung memerah. "Ini Ibu, aku nggak nuduh langsung, tapi tulisan dan kata-katanya, kamu pasti bisa tebak sendiri." Yoga meremas surat itu, nadanya penuh tekad. "Udah cukup. Aku nggak mau kamu terus hidup dalam ketakutan. Aku akan laporkan ibu ke polisi." Nina menggeleng cepat. "Jangan.
Kita nggak punya bukti. Nanti malah kita yang disudutkan. Kita cuma harus hati-hati dan kuat. Yoga memeluk istrinya. Ia sadar, Nina lebih tangguh dari yang ia duga. Tapi ia juga tahu, tak bisa terus membiarkan ibunya mempermainkan hidup mereka. Esok harinya, saat Nina bekerja, Yoga menyempatkan waktu menemui pengacara yang juga teman lamanya, Randi. Ia ingin tahu langkah hukum yang bisa ia ambil jika ancaman dan teror itu terus berlanjut. Randi menyarankan untuk mulai mengumpulkan bukti, surat, rekaman, saksi. Kalau kamu bisa membuktikan ibumu pernah membahayakan nyawa cucunya dan kini mengancam menantunya, hukum bisa menindak. Tapi kamu harus yakin dan siap mental. Ini bukan cuma soal hukum, ini juga soal keluarga, jelas Randi. Yoga mengangguk. Ia tahu risikonya, tapi keselamatan istri dan anaknya jauh lebih penting. Beberapa minggu berlalu, Nina mulai terbiasa dengan ritme kerjanya di bank. Ia disenangi rekan-rekannya karena sikapnya yang ramah dan kerjanya yang rapi. Ia merasa sedikit tenang, tapi tetap waspada. Suatu sore, saat Nina pulang lebih awal, ia melihat sosok yang tak asing berdiri di ujung jalan dekat rumah kontrakan mereka. Tubuh agak bungkuk, berkerudung gelap, menatap ke arah rumah. Nina mengerutkan dahi, mempercepat langkah. Namun saat ia hampir sampai, sosok itu buru-buru pergi menaiki ojek online yang sepertinya sudah dipesan dari jauh-jauh hari. Jantung Nina berdetak cepat. Ia yakin itu Bu Kartini. Dan kehadirannya hari ini bukan kebetulan. Malam itu, setelah menidurkan Dava, Nina dan Yoga duduk berdua. Kita harus bertindak sekarang, Yok. Aku nggak mau Dava jadi korban kedua kalinya. Yoga mengangguk. Aku setuju. Aku udah konsultasi ke pengacara. Kita bisa laporkan ibu dengan tuduhan penelantaran anak dan ancaman. Kita punya saksi, surat ini, dan kesaksian Bu Siti. Nina menatap suaminya dalam-dalam. Kamu siap? Dia tetap ibumu. Yoga memeluk Nina erat. Dia memang ibuku. Tapi kamu istriku, dan Dava anakku. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakiti kalian. Bahkan kalau itu ibuku sendiri. Malam itu, keputusan besar telah dibuat. Mereka akan menempuh jalur hukum. Tidak lagi untuk membalas, tapi untuk mempertahankan kehidupan kecil mereka yang penuh cinta. Pagi itu, suasana di kantor polisi terasa berbeda bagi Nina dan Yoga. Keduanya duduk berdampingan di ruang pelaporan, menenteng berkas yang telah disusun rapi. Salinan surat ancaman, kronologi kejadian saat Dava dibuang, dan kesaksian dari Bu Siti yang sudah bersedia mendukung laporan mereka. Petugas yang menerima laporan mereka mendengarkan dengan saksama. Sesekali mencatat, sesekali mengangguk serius. Jika benar ibu mertua Anda melakukan ini, maka pasal penelantaran anak dan ancaman terhadap keselamatan keluarga dapat diberlakukan. Namun kami perlu memanggil saksi, termasuk Bu Siti, serta memverifikasi dokumen-dokumen ini, ujar petugas itu. Yoga menegaskan, kami siap bekerja sama sepenuhnya. Kami tidak ingin hal seperti ini terulang. Ini bukan lagi soal hubungan keluarga, ini soal keselamatan. Nina menatap suaminya dengan perasaan haru. Ia tak menyangka, pria yang dulu begitu pendiam di depan ibunya kini berdiri begitu tegas, memperjuangkan keluarga kecil mereka. Bu Siti datang ke kantor polisi di hari yang sama. Perempuan parubaya itu mengenakan kebaya sederhana, raut wajahnya tenang namun penuh empati. Benar, saya menemukan bayi itu di dekat tong sampah. Bayinya masih merah, menangis keras, dibungkus kain tipis. Saya tahu siapa ibunya, karena kami satu lingkungan. Waktu saya antar ke rumahnya, nenek si bayi malah memaki saya, menyuruh saya tidak ikut campur. Kesaksian Bu Siti memperkuat laporan. Polisi mencatat semuanya dengan teliti, dan hari itu juga, surat panggilan resmi dikeluarkan untuk Bu Kartini. Beberapa hari kemudian, Bu Kartini akhirnya dipanggil. Awalnya ia tak datang, mengabaikan surat panggilan pertama. Namun surat kedua disertai peringatan keras. Dan karena tekanan dari tetangga serta RT setempat, akhirnya ia mau hadir. Dengan wajah angkuh dan tanpa rasa bersalah, Bu Kartini memasuki kantor polisi. Ia bahkan tak menyapa Yoga yang berdiri di sana. Kamu tega, nak? Seret ibumu sendiri ke polisi karena perempuan murahan itu. Cetusnya lantang di lorong kantor. Nina yang berdiri di sudut menunduk. Bukan karena malu, tapi karena menahan emosi. Yoga maju, menatap ibunya dengan dingin. Ibu yang tegak,
menyiksa istri saya secara mental, dan lebih parah lagi, membuang cucu ibu sendiri ke tempat sampah. Pemeriksaan pun dimulai. Bu Kartini berusaha mengelak, menyebut bahwa semua tuduhan itu dibuat-buat, bahkan mencoba membalikkan keadaan seolah Nina telah mencuci otak Yoga. Namun dengan bukti surat dan kesaksian Bu Siti, serta catatan dari puskesmas setempat yang membuktikan bayi Nina sempat mengalami hipotermia ringan akibat paparan udara malam saat ditemukan, polisi tidak bisa mengabaikan kasus ini. Bu Kartini, Anda kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan penelantaran anak dan ancaman terhadap keselamatan keluarga, kata penyidik tegas. Kami akan melakukan penahanan sementara hingga proses hukum berjalan. Mendengar itu, Bu Kartini mendadak histeris. Ia meronta, menangis, bahkan sempat jatuh terduduk. Tidak, aku ini ibunya. Aku ibunya Yoga. Tidak mungkin kalian lakukan ini padaku. Warga yang melihat dari luar kantor polisi mulai berkumpul. Bisik-bisik menyebar. Wajah Bu Kartini yang selama ini dikenal sebagai ibu dari anak sukses, kini penuh rasa malu. Nina hanya bisa menatapnya datar. Ada rasa sakit di hatinya, tapi juga kelegaan. Ia tidak pernah ingin mertuanya masuk penjara, tapi ia juga tak bisa lagi membiarkan ibunya terus menghancurkan hidup mereka. Di rumah kontrakan, malam itu Nina menangis dalam pelukan Yoga. Aku nggak pernah bermimpi akan sejauh ini, Yog, tapi aku nggak kuat lagi diam. Ini demi Dava. Yoga mengusap rambutnya pelan. Kamu nggak salah, Nah. Kamu hanya melindungi kita. Dalam keheningan malam, suara tangis bayi mereka terdengar dari kamar. Nina bangkit dan segera menghampiri, memeluk Dava erat-erat. Ayah dan ibu akan selalu lindungi kamu, Nak, bisiknya, dengan cara apapun. Hari-hari setelah penahanan Bu Kartini berjalan lambat bagi Nina dan Yoga. Meski mereka sudah tinggal di rumah kontrakan sederhana yang jauh lebih tenang, bayang-bayang masa lalu masih terasa melekat, terutama bagi Nina. Setiap kali ia menatap Dava yang tertidur dalam pelukannya, luka lama di hatinya kembali terbuka. Ia sering terbangun tengah malam hanya untuk memastikan Dava masih bernapas. Trauma akan kejadian itu begitu membekas dalam. Rasa cemas yang menjeratnya membuat Nina tak bisa tidur nyenyak. Bahkan sesekali ia menangis pelan saat menyusui Dava, seolah menumpahkan semua ketakutan yang pernah menggerogoti dirinya. Yoga menyadari hal itu. Ia tahu istrinya sedang memikul beban berat. Di satu sisi, Nina merasa lega karena anaknya selamat. Tapi di sisi lain, sebagai menantu, ia tetap merasa bersalah telah menyeret ibu mertuanya ke penjara. Nina, kamu nggak harus menanggung ini sendirian, ucap Yoga suatu malam, saat Nina termenung di tepi tempat tidur sambil menatap Dava yang lelap. Apa kamu menyesal? Nina menggeleng pelan. Aku nggak menyesal, Yog. Tapi hatiku hancur. Aku nggak bisa membayangkan seorang nenek bisa begitu tega. Aku tahu ibu benci padaku, tapi Dava, dia nggak bersalah. Yoga memeluknya dari belakang. Aku pun tak habis pikir. Tapi kamu benar, kita harus jaga Dava. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Sementara itu, di dalam tahanan, Bu Kartini mengalami tekanan batin yang berat. Bukan hanya karena ia kini menjadi bahan gunjingan warga, tetapi juga karena rasa kesepian yang perlahan-lahan merambat. Di dalam penjara, tak ada yang memanggilnya Bu Yoga dengan hormat. Ia hanyalah tahanan wanita dengan catatan penelantaran cucunya sendiri. Ia duduk di sudut sel, mengenang kembali kata-kata Nina saat pertama kali menginjakan kaki di rumahnya. Bu, saya tahu saya bukan menantu pilihan ibu, tapi saya akan berusaha jadi istri yang baik untuk Yoga. Kata-kata itu, yang dulu ia ejek dan anggap lemah, kini terasa seperti hantaman keras ke dada. Bu Kartini memejamkan mata, menahan air mata yang mulai mengalir. Ia mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, penyesalan. Dan yang membuatnya semakin terpukul adalah kenyataan bahwa setiap beberapa hari, Nina tetap datang menjenguknya. Nina datang lagi sore itu, membawa makanan dan pakaian bersih. Saat diantar masuk ke ruang kunjungan, Bu Kartini menunduk. Tak seperti biasanya yang akan langsung mengeluarkan caci maki, kali ini ia diam. Nina duduk di seberangnya, meletakkan bungkusan makanan dengan hati-hati. Saya bawakan lauk kesukaan ibu, tahu bacem. Bu Kartini mengangkat kepalanya perlahan, matanya sembab, wajahnya lebih pucat. Kenapa kamu masih datang?
Tanyanya pelan. Nina tersenyum, meski matanya ikut berkaca-kaca. Karena ibu tetap ibu dari suami saya. Dan karena saya masih percaya orang bisa berubah. Kalimat itu menghantam dinding keras di dalam hati Bu Kartini. Ia mulai terisak. Aku jahat padamu, Nina. Aku benci kamu, hina kamu, bahkan tega pada cucuku sendiri. Tapi kamu tetap datang. Saya tak bisa melupakan apa yang terjadi, Bu. Balas Nina jujur. Tapi saya juga tahu, setiap orang punya alasan. Saya percaya ibu bisa jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Demi Yoga, demi Dava. Tangis Bu Kartini pecah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis bukan karena harga dirinya dilukai, tapi karena hatinya yang selama ini keras mulai luluh. Ia menggenggam tangan Nina di atas meja besi itu dengan lemah. Maafkan aku, Nina. Maafkan. Nina membalas genggaman itu dengan erat. Saya maafkan, Bu. Sore itu, sesuatu berubah dalam hati Bu Kartini. Untuk pertama kalinya, ia melihat menantunya bukan sebagai ancaman, tapi sebagai anugerah yang dulu ia tolak mentah-mentah. Beberapa minggu telah berlalu sejak Bu Kartini menangis dan meminta maaf kepada Nina di ruang kunjungan tahanan. Sejak hari itu, Nina tak pernah absen datang setiap akhir pekan. Walau luka masih terasa, hatinya mulai membuka diri untuk menyembuhkan. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Dava dan keluarga kecil yang sedang ia bangun. Yoga pun melihat perubahan itu dengan lega. Ia tahu luka di hati istrinya tak mudah sembuh. Namun melihat Nina tersenyum lebih sering, mengurus Dava tanpa bayang-bayang trauma yang terlalu membebani, membuatnya merasa mereka sedang berada di jalur yang tepat. Rumah kontrakan sederhana itu kini terasa hangat. Tak mewah, tapi damai. Sementara itu, di balik jeruji besi, perubahan dalam diri Bu Kartini kian nyata. Ia mulai berbicara lebih lembut kepada sesama tahanan, tidak lagi membanggakan status atau memandang rendah. Ia belajar menerima kenyataan bahwa semua manusia bisa jatuh dan tersesat. Yang penting adalah mau kembali dan berubah. Hingga pada suatu hari, kabar baik datang dari pengacara yang ditunjuk oleh pihak Yoga. Sidang lanjutan yang mengatur pengurangan masa tahanan akhirnya memutuskan bahwa Bu Kartini diperbolehkan bebas bersyarat setelah mempertimbangkan usianya, penyesalannya yang tulus, dan peran Nina dalam mencabut tuntutan. Hari pembebasan itu tiba dengan suasana penuh haru. Nina dan Yoga datang menjemput Bu Kartini, membawa Dava yang kini sudah bisa duduk sendiri dan berceloteh. Saat Bu Kartini keluar dari pintu gerbang penjara, langkahnya tertahan ketika melihat Nina berdiri di sana sambil menggendong cucunya. Aku benar-benar tak pantas berada di hadapanmu, ucap Bu Kartini pelan, matanya berkaca-kaca. Nina tersenyum lembut, lalu menggandeng tangan mertuanya. Kita semua pernah melakukan kesalahan, Bu. Tapi kita juga semua berhak untuk memperbaiki dan mulai lagi. Yoga ikut memeluk ibunya. Tak ada kata yang mampu menggambarkan betapa leganya ia melihat ibunya yang dulu keras kepala, kini menundukkan egonya. Dava pun mengangkat tangan kecilnya, meraih wajah neneknya. Dan untuk pertama kalinya, Bu Kartini memeluk cucunya dengan hati yang utuh, tanpa benci, tanpa penolakan. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan namun penuh makna. Bu Kartini tinggal sendirian di rumah lamanya. Meski kesepian, ia tak ingin langsung meminta Nina dan Yoga kembali tinggal bersamanya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya sungguh telah berubah, bukan hanya demi kelegaan hati, tapi juga demi kepercayaan yang sempat ia rusak. Namun di sisi lain, Nina merasakan hal yang berbeda. Ia tahu ibu mertuanya mulai berubah. Ia melihat ketulusan dalam setiap sapaan, dalam setiap makanan yang dikirimkan ke kontrakan mereka, dalam setiap pesan singkat yang sekadar menanyakan kabar Dava. Suatu malam, saat Nina menyusui Dava, ia membisikkan pada Yoga, "Apa kita sebaiknya kembali tinggal bersama ibu?" Yoga terdiam, menatap wajah istrinya yang tenang. "Kamu yakin? Kamu nggak takut masa lalu terulang?" Nina menggeleng. "Tidak, aku percaya ibu sudah berubah. Dan aku percaya kita bisa mengobati luka itu bersama-sama." Dan keputusan itu pun dibuat. Beberapa hari kemudian, mereka membawa semua barang kembali ke rumah lama. Bu Kartini yang saat itu sedang menyiram bunga di halaman depan, tak kuasa menahan air mata saat melihat mobil kecil itu berhenti di depan rumahnya. "Bu, kami pulang," ucap Nina sambil tersenyum. Bu Kartini langsung berlari memeluk Nina dan Dava.
Ia menangis sejadi-jadinya. Kali ini bukan karena malu atau sakit hati, tapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Terima kasih sudah beri ibu kesempatan kedua. Sejak saat itu, rumah itu bukan lagi neraka bagi Nina. Ia kini tinggal bersama mertua yang berubah menjadi sosok penyayang, hangat, dan penuh perhatian. Hubungan mereka tak sempurna, masih ada luka yang sesekali muncul. Tapi cinta dan ketulusan menjadi jembatan yang menyatukan mereka kembali. Nina telah membuktikan bahwa ketulusan hati seorang wanita bisa menyembuhkan luka terdalam. Dan bahwa orang paling keras sekalipun bisa berubah jika diberi kesempatan dan dihadapi dengan kasih sayang. Seiring waktu, suasana rumah yang dulu penuh amarah kini berubah menjadi tempat penuh kasih. Bu Kartini semakin dekat dengan Dava. Ia sering duduk di beranda sambil mengayun cucunya di atas pangkuan, bercerita tentang masa mudanya, tentang kesalahan-kesalahan yang ia sesali, dan tentang pentingnya menjaga keluarga dengan hati yang bersih. Suatu sore, Nina duduk di samping ibu mertuanya di taman kecil belakang rumah, sambil menyeruput teh melati hangat. Matahari hampir tenggelam, langit memerah, dan udara sore membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Ibu sering berpikir. Bu Kartini membuka suara pelan. Andai dulu ibu tidak terlalu keras kepala, tidak sombong, mungkin semua ini tidak harus serumit itu. Nina menoleh pelan, menatap wajah tua yang mulai dipenuhi garis-garis halus, namun kini lebih lembut dari sebelumnya. Tapi kalau tidak terjadi seperti itu, mungkin ibu tidak akan belajar sebanyak sekarang, balas Nina. Dan mungkin saya juga tidak akan tahu sekuat apa saya sebenarnya. Mereka saling tersenyum, diam dalam pengertian yang dalam. Luka masa lalu tak hilang begitu saja. Masih ada momen di mana Nina terdiam mengingat hinaan Bu Kartini dulu. Masih ada rasa waspada yang tak sepenuhnya padam. Tapi Nina belajar untuk berdamai, bukan dengan memaksa diri melupakan, melainkan dengan menerima dan melihat perubahan. Yoga pun tak pernah menyia-nyiakan momen-momen kebersamaan itu. Ia lebih sering pulang tepat waktu, membantu Nina mengurus rumah, bahkan mulai belajar memasak dari ibunya. Hidup terlalu singkat untuk membiarkan perempuan mengerjakan semuanya sendiri, katanya sambil terkekeh. Pada suatu malam, saat Dava tertidur dan mereka bertiga duduk menonton acara televisi sederhana, Bu Kartini tiba-tiba berkata, "Nina, bolehkah ibu memanggilmu anak dari hati, bukan hanya karena kamu istri Yoga?" Nina terdiam sejenak, menahan air mata. Ia lalu mengangguk pelan. Saya juga sudah lama ingin memanggil ibu dengan penuh rasa, bukan karena formalitas, tapi karena benar-benar merasa ibu sudah jadi orang tua saya. Sejak hari itu, panggilan Bu yang dulu terasa kaku dan penuh tekanan berubah menjadi panggilan yang hangat dan bermakna. Rumah itu, yang pernah menjadi tempat air mata, kini dipenuhi tawa kecil Dava, obrolan ringan tentang resep makanan, dan perbincangan penuh hikmah tentang bagaimana manusia bisa berubah jika diberi cinta dan kesempatan. Namun hidup tidak pernah tanpa ujian. Di tengah kebahagiaan itu, datanglah kabar dari desa tempat orang tua Nina tinggal. Rumah peninggalan ayahnya kebakaran. Tidak ada korban jiwa, tapi kerusakan parah membuat keluarga besar Nina yang tinggal di sana terpaksa mengungsi. Nina langsung ingin membantu. Namun uang tabungan mereka tidak cukup banyak. Di tengah kebingungan, Bu Kartini mendekat dan memeluk Nina. "Kita bantu bareng-bareng, ibu masih punya perhiasan lama. Dulu ibu terlalu sibuk pamer, sekarang saatnya semua itu dipakai untuk hal baik." Nina menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Tidak pernah ia bayangkan bahwa suatu hari, perempuan yang pernah meremehkannya akan menjadi pelindung, penguat, dan keluarga sejati. Bersama-sama, mereka berangkat ke desa. Untuk pertama kalinya, Bu Kartini bertemu keluarga Nina dan meminta maaf atas segala luka di masa lalu. Dan disitulah, semua luka benar-benar mulai sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena cinta yang sungguh-sungguh menghapus bekasnya. Kehidupan Nina dan Yoga berjalan semakin damai. Dava tumbuh menjadi anak ceria yang sehat dan pintar. Bu Kartini, yang dulu begitu keras kepala, kini berubah menjadi nenek penyayang yang tak pernah absen memeluk dan menciumi cucunya setiap pagi. Rumah itu kembali hidup, bukan hanya karena dinding dan atapnya berdiri tegak, tetapi karena hati-hati di dalamnya mulai saling memahami. Namun seperti langit yang tak selalu cerah,
kedamaian mereka diuji kembali. Suatu hari di kantor, Yoga mendapat kabar bahwa perusahaannya akan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Beberapa posisi, termasuk manajer tempat Yoga bekerja, akan dipangkas akibat krisis internal. Meskipun Yoga termasuk pegawai senior, tidak ada jaminan ia aman dari pemutusan hubungan kerja. Malam itu, setelah makan malam, Yoga menghela napas panjang. Ia menatap Nina dan berkata pelan, "Kemungkinan besar aku akan diberhentikan, sayang. Perusahaan sedang goyah." Nina, yang sedang membersihkan meja makan, berhenti sejenak. Ia tak berkata apa-apa, hanya berjalan mendekat dan menggenggam tangan Yoga erat. "Kalau itu terjadi, kita hadapi bareng. Kita sudah melewati yang lebih sulit, dan aku percaya kamu bisa bangkit lagi." Yoga mengangguk. Di hatinya, ia merasa bersyukur memiliki istri yang tak hanya kuat, tapi juga sabar dan penuh pengertian. Namun kabar itu terdengar hingga ke telinga Bu Kartini. Naluri lamanya kembali menggeliat. Rasa khawatir, rasa takut akan kemiskinan, membuatnya mulai bersikap cemas dan cerewet. "Kalau kamu dipecat, bagaimana hidup kita? Bagaimana makan? Apa kamu mau Nina kerja sendiri dan kamu jadi pengangguran?" bentak Bu Kartini saat mereka duduk sarapan. Nina menunduk, mencoba mengalah, tapi kali ini Yoga tidak tinggal diam. "Bu, cukup. Kami sudah besar. Kami bisa cari jalan keluar. Jangan bawa masa lalu lagi ke dalam masalah ini. Nina sudah cukup banyak berkorban untuk keluarga ini. Jangan ibu tambah bebannya." Bu Kartini terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia sadar, ketakutannya kembali menjelma menjadi kata-kata yang menyakitkan. Malam harinya, ia datang ke kamar Nina dan Yoga, membawa sepiring kecil pisang goreng kesukaan mereka. "Maafkan ibu Nina, Yoga. Ibu cuma takut. Ibu tidak ingin kita kembali ke masa-masa sulit. Tapi ibu salah menyampaikannya." Nina tersenyum pelan. "Saya tahu, Bu. Saya juga takut. Tapi saya yakin, kita bisa hadapi semua. Kali ini bersama-sama, tidak saling menyalahkan." Beberapa hari kemudian, Yoga resmi diberhentikan dari pekerjaannya. Namun bukan kesedihan yang menyelimuti rumah itu, melainkan semangat baru. Nina pun mengajaknya mendirikan usaha kecil-kecilan, usaha makanan rumahan yang bisa mereka pasarkan lewat media sosial. Dengan modal kecil dan dukungan penuh dari Bu Kartini yang ikut membantu memasak, mereka memulai segalanya dari nol. Hari demi hari, usaha itu mulai dikenal. Pesanan datang perlahan tapi pasti. Bahkan para tetangga mulai memuji kelezatan masakan mereka. Yoga yang dulu tak pernah menyentuh dapur, kini menjadi chef utama dengan resep-resep andalan. Dan Nina, yang dulu dianggap tak berharga, kini menjadi pondasi kekuatan keluarga. Ia membuktikan bahwa kesabaran dan ketulusan akan selalu membawa kebaikan pada akhirnya. Setelah berbulan-bulan penuh tantangan, Yoga dan Nina merasa usaha kecil mereka mulai menunjukkan hasil. Bisnis makanan kecil-kecilan yang mereka mulai dari nol kini semakin berkembang. Dengan tekad yang tak tergoyahkan dan kerja keras tanpa henti, mereka mulai melihat keuntungan yang mereka impikan. Mereka berdua membuka toko kecil di pinggir jalan yang ramai, yang menjadi tempat mereka menjual berbagai makanan ringan dan kue-kue yang mereka buat sendiri. Dari kroket, pastel, risoles, hingga berbagai jenis kue basah, semua makanan yang mereka jual dibuat dengan penuh cinta dan perhatian. Nina yang memiliki keahlian memasak mulai bereksperimen dengan resep baru, sementara Yoga yang memiliki pengalaman dalam pemasaran membantu mereka untuk mempromosikan produk mereka. Bisnis mereka semakin berkembang dari mulut ke mulut, terlebih karena kualitas rasa yang tak kalah dengan makanan dari restoran terkenal. Nina dan Yoga merasa bangga melihat produk mereka dihargai dan dicintai pelanggan. "Lihat Yoga, pelanggan semakin banyak yang datang. Aku nggak pernah menyangka kita bisa sampai sejauh ini," kata Nina dengan senyum lebar. Ia sedang menyajikan beberapa pesanan kue kepada pelanggan setia mereka yang sudah sering datang. Yoga tersenyum bangga melihat Nina yang begitu berdedikasi dalam setiap langkah mereka. "Kita bisa melakukan ini, Nina. Kita berdua membangunnya dari awal, dan ini baru permulaan." Salah satu momen berharga dalam perjalanan bisnis mereka adalah ketika mereka menerima pesanan besar untuk acara ulang tahun perusahaan. Pesanan ini bisa menjadi titik balik bagi mereka, membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Walaupun sedikit khawatir karena ini adalah pesanan besar pertama mereka, Yoga dan Nina tidak menyerah. Mereka bekerja lebih keras,
menyiapkan berbagai jenis makanan dengan cermat dan hati-hati. Pada hari acara berlangsung, mereka membawa semua pesanan ke tempat acara. Di sana, mereka mendapat sambutan hangat dari para tamu. Semua makanan yang mereka sajikan laris manis, dan banyak tamu yang memuji rasa makanan mereka. Hal ini memberi mereka keyakinan besar bahwa usaha mereka akan semakin dikenal banyak orang. Setelah acara selesai, mereka pulang dengan penuh kebahagiaan. "Kita berhasil, Yoga. Ini benar-benar luar biasa," kata Nina, matanya berbinar. Yoga memeluknya dengan bangga. "Ini semua berkat kerja keras kita, Nina. Kita nggak boleh berhenti. Ini baru langkah awal." Di rumah kontrakan mereka yang sederhana, Yoga dan Nina semakin bersemangat untuk terus berkembang. Ibu Kartini, yang kini semakin menerima Nina sebagai menantunya, juga ikut bahagia melihat pencapaian mereka. Ibu Kartini sering datang ke toko mereka, melihat langsung hasil kerja keras Nina dan Yoga. Setiap kali ia melihat mereka berdua bekerja sama, ia merasa bangga terhadap mereka. "Ya, kalian berdua benar-benar luar biasa," kata Ibu Kartini suatu sore, sambil memeriksa makanan yang baru saja keluar dari dapur. "Aku nggak nyangka kalian bisa sejauh ini. Kamu berdua membuatku sangat bangga." Nina yang mendengar pujian itu merasa terharu. Ia tahu betapa sulitnya bagi Ibu Kartini untuk menerima dirinya sejak awal, tetapi kini ia melihat perubahan besar pada ibu mertuanya. "Terima kasih, Bu Kartini. Semua ini tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan Anda." Yoga yang mendengar percakapan itu juga tersenyum lebar. "Ibu, Nina dan aku akan terus bekerja keras untuk membuat semua ini semakin besar. Kami ingin membuat Ibu bangga." Ibu Kartini memandang keduanya dengan tatapan penuh kebanggaan. "Aku tahu, kalian berdua memiliki potensi yang luar biasa. Aku dulu mungkin terlalu keras, tapi kini aku melihat bahwa kalian berdua membuat rumah ini lebih hidup. Aku senang kalian akhirnya menemukan jalan kalian sendiri." Mendengar kata-kata ibu mertuanya, Nina merasa seperti mendapat dorongan besar untuk melangkah lebih jauh. Selama ini ia selalu berusaha sabar dan bertahan dengan segala hinaan yang datang dari Ibu Kartini, tetapi sekarang ia merasa dihargai. Semua rasa sakit dan perjuangan selama ini akhirnya terbayar. Dengan semakin berkembangnya bisnis mereka, Nina dan Yoga pun mulai merencanakan untuk memperluas usaha. Mereka berencana untuk membuka cabang baru, serta mulai melayani pesanan dari berbagai acara besar seperti pernikahan dan pesta perusahaan. Mereka juga mulai menyusun strategi untuk membuat brand mereka lebih dikenal, salah satunya dengan memperkenalkan produk baru seperti camilan sehat dan minuman segar. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Yoga menatap Nina dengan penuh keyakinan. "Nina, kita harus mulai berpikir untuk membuka cabang lain. Kita sudah punya pelanggan tetap, dan kita bisa membuat produk ini lebih besar lagi." Nina mengangguk setuju. "Aku setuju. Mungkin ini saatnya untuk mewujudkan impian kita yang lebih besar." Dengan semangat yang terus menyala, mereka menyusun rencana untuk masa depan yang lebih cerah. Semua kerja keras dan dedikasi mereka semakin membuahkan hasil. Ibu Kartini, yang kini merasa bangga dengan anak dan menantunya, memberikan dukungan penuh pada keputusan mereka. Ia bahkan mulai menawarkan diri untuk membantu menjaga cucunya saat Nina dan Yoga sibuk dengan pekerjaan mereka. Meski banyak tantangan yang masih harus mereka hadapi, Yoga dan Nina tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Cinta mereka, tekad mereka, dan kebersamaan mereka adalah kekuatan terbesar yang membawa mereka menuju kesuksesan. Dengan usaha yang terus berkembang dan dukungan keluarga yang semakin solid, mereka semakin yakin bahwa masa depan mereka akan penuh dengan harapan. Kini, mereka tidak hanya bekerja untuk bertahan hidup, tetapi untuk mewujudkan impian mereka yang lebih besar, sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta. Setelah memutuskan untuk memperluas bisnis mereka, Yoga dan Nina tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka mulai membuat rencana matang untuk membuka cabang kedua dari bisnis makanan kecil mereka. Berbekal pengalaman dan pelajaran yang telah mereka ambil dari toko pertama, mereka pun mulai merancang konsep baru untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yoga bertanggung jawab untuk mempersiapkan lokasi baru. Dia mencari tempat yang strategis, yang dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama di daerah yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Setelah beberapa minggu mencari, Yoga akhirnya menemukan sebuah tempat di pusat kota yang cukup luas dan strategis.
Tempat itu cocok untuk membuka sebuah cabang baru dengan konsep yang lebih modern dan elegan. Sementara itu, Nina yang bertugas di bagian produksi dan pengembangan menu mulai menyiapkan berbagai resep baru. Ia ingin memberikan sentuhan yang berbeda di cabang baru mereka, menyesuaikan dengan selera pasar yang lebih luas. Di sela-sela itu, Nina juga melibatkan Ibu Kartini, yang kini mulai lebih sering membantu mereka di toko pertama. Ibu Kartini tak hanya memberikan semangat, tetapi juga mulai ikut memikirkan bagaimana cara agar bisnis ini lebih berkembang. Bagaimana kalau kita menambahkan beberapa makanan sehat? Aku pikir banyak orang yang mulai peduli dengan gaya hidup sehat, usul Nina saat mereka berdiskusi tentang menu baru. Yoga mengangguk menyetujui ide Nina. Itu ide bagus, Nina. Kita juga bisa menambahkan pilihan minuman sehat, seperti jus segar atau smoothie. Ini bisa jadi tren baru. Setelah melalui beberapa minggu persiapan, cabang kedua mereka akhirnya dibuka. Tentu saja, mereka tidak langsung membuka pintu untuk umum tanpa persiapan yang matang. Mereka melakukan soft opening terlebih dahulu untuk menguji respons pasar. Hari pertama dibuka, Nina dan Yoga merasa gugup sekaligus bersemangat. Mereka memantau setiap detail dengan cermat, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar. Di hari pertama, toko baru mereka langsung ramai oleh pelanggan. Banyak yang penasaran dengan makanan sehat dan minuman segar yang mereka tawarkan. Keberhasilan soft opening ini sangat menggembirakan hati mereka. Tak hanya itu, toko mereka juga mulai menarik perhatian beberapa influencer lokal yang datang dan memposting pengalaman mereka di media sosial. Ini memberikan dampak yang luar biasa pada popularitas bisnis mereka. Ini luar biasa, Yoga. Toko baru kita bahkan lebih ramai dari yang kita kira, kata Nina dengan senyum penuh kebanggaan. Yoga memandang Nina dengan rasa bangga yang sama. Ini semua berkat kerja keras kita, Nina. Kita sudah menempuh jalan panjang, dan sekarang kita bisa melihat hasilnya. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Ibu Kartini datang mengunjungi cabang baru mereka. Meski Ibu Kartini tidak terbiasa dengan lingkungan yang lebih modern, dia merasa terharu dan bangga melihat apa yang telah dicapai oleh anak dan menantunya. Bahkan, dia mulai menunjukkan ketertarikannya untuk membantu lebih banyak di toko. Aku nggak nyangka kalian bisa berkembang pesat seperti ini. Ini benar-benar luar biasa, ujar Ibu Kartini, matanya berkaca-kaca. Nina tersenyum, merasakan adanya ikatan yang semakin erat antara dirinya dan ibu mertuanya. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami berdua nggak bisa sampai di sini tanpa dukungan Anda. Ibu Kartini pun mulai lebih terlibat dalam kegiatan sehari-hari di toko, meskipun usianya sudah tak muda lagi. Ia membantu menyiapkan bahan-bahan makanan, menyapa pelanggan, bahkan menjaga toko pada saat-saat tertentu. Sumbangsihnya yang semakin besar membuat Nina merasa semakin dihargai sebagai bagian dari keluarga ini. Ibu Kartini juga mulai mengubah sikapnya yang dahulu selalu mengkritik dan merendahkan Nina. Kini, ia lebih sering memberikan pujian dan dukungan. Namun tidak semua hal berjalan mulus tanpa rintangan. Meskipun bisnis mereka berkembang pesat, tantangan baru mulai muncul. Salah satunya adalah kompetisi dari toko makanan lain yang juga menawarkan produk serupa. Untuk tetap bersaing, Yoga dan Nina memutuskan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas varian produk mereka. Mereka mulai mengadakan promosi khusus, memberikan diskon untuk pelanggan setia, dan melibatkan pelanggan dalam berbagai acara menarik. Di sisi lain, Nina juga memutuskan untuk melakukan pelatihan untuk karyawan baru yang mereka rekrut. Ia ingin memastikan bahwa kualitas pelayanan di kedua cabang tetap terjaga. Ini adalah tantangan baru yang harus dihadapinya sebagai pemilik usaha yang kini mulai semakin besar. Pada suatu sore, setelah seharian bekerja keras di toko, Yoga dan Nina duduk bersama di rumah kontrakan mereka yang kini terasa semakin nyaman. Mereka berbicara tentang masa depan dan bagaimana mereka ingin terus mengembangkan bisnis ini. Apa langkah selanjutnya, Yoga? Tanya Nina sambil memandangi kalender yang tergantung di dinding. Aku rasa kita harus mulai merencanakan ekspansi ke kota lain. Yoga memandang Nina dengan mata penuh semangat. Aku setuju, Nina. Kita sudah sukses di sini, dan kita harus berpikir lebih besar lagi. Kita punya peluang besar untuk membuka cabang di kota lain dan memperkenalkan produk kita ke lebih banyak orang. Nina mengangguk, merasa yakin dengan keputusan ini. Kita bisa melakukannya, Yoga.
kita hanya perlu tetap fokus dan bekerja keras. Seiring berjalannya waktu, Yoga dan Nina terus mengembangkan usaha mereka dengan penuh semangat dan dedikasi. Mereka menyadari bahwa meskipun banyak tantangan yang harus mereka hadapi, mereka memiliki satu hal yang tidak dapat digantikan: kebersamaan dan cinta yang mereka miliki satu sama lain. Dengan begitu, mereka terus berusaha untuk mewujudkan impian mereka menjadi kenyataan. Setelah memutuskan untuk memperluas bisnis mereka ke kota lain, Yoga dan Nina mulai membuat perencanaan lebih matang. Mereka tahu bahwa tantangan yang akan mereka hadapi tidak akan mudah, tetapi dengan tekad dan pengalaman yang mereka miliki, mereka yakin bisa melewati semuanya. Keberhasilan mereka di cabang pertama dan kedua memberikan dorongan semangat untuk lebih maju, meskipun ekspansi ini akan mengharuskan mereka mengeluarkan modal lebih besar. Nina, yang sekarang lebih terampil dalam mengelola operasional toko, mulai melakukan riset pasar untuk mengetahui kota mana yang cocok untuk membuka cabang ketiga mereka. Mereka memutuskan untuk membuka cabang tersebut di sebuah kota yang sedang berkembang pesat, di mana permintaan terhadap makanan sehat dan camilan berkualitas tinggi mulai meningkat. Yoga, aku pikir kita harus memilih kota yang lebih maju dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Di sana banyak anak muda yang peduli dengan pola makan sehat. Itu peluang besar buat kita, ujar Nina saat mereka berdiskusi tentang lokasi cabang baru. Yoga mengangguk setuju. Aku juga setuju, Nina. Kita harus mempersiapkan segalanya dengan sangat hati-hati. Memulai di kota baru berarti kita harus bersaing dengan banyak pemain besar. Tapi dengan konsep kita yang berbeda dan fokus pada kualitas, aku yakin kita bisa menang. Setelah meneliti lebih lanjut dan mempelajari berbagai faktor, mereka akhirnya memilih sebuah kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Setelah menemukan lokasi yang ideal, Yoga dan Nina langsung bergerak cepat untuk menyewa tempat dan memulai proses renovasi. Kali ini, mereka berdua sepakat untuk mengubah sedikit konsep interior dan desain toko, agar lebih menarik bagi pelanggan muda dan dinamis. Sebagai persiapan, Nina juga mulai menambah varian menu baru yang sesuai dengan selera pasar kota tersebut. Ia bekerja sama dengan beberapa ahli kuliner dan gizi untuk menciptakan menu yang lebih sehat dan variatif. Menu baru yang mereka tawarkan mencakup berbagai pilihan makanan ringan yang rendah kalori, namun tetap enak dan menggugah selera. Nina juga menambahkan beberapa pilihan makanan vegan dan bebas gluten, karena permintaan terhadap makanan tersebut semakin meningkat. Pekerjaan renovasi toko berlangsung cukup cepat, dan dalam waktu kurang dari 2 bulan, cabang ketiga mereka siap dibuka. Yoga dan Nina memutuskan untuk melakukan grand opening yang meriah, dengan menawarkan berbagai promo menarik, seperti diskon besar-besaran dan hadiah menarik bagi pelanggan pertama yang datang. Selain itu, mereka juga mengundang beberapa influencer kuliner lokal untuk memberikan review tentang makanan mereka. Hari grand opening tiba, dan toko baru mereka langsung dipenuhi oleh pelanggan. Beberapa orang bahkan sudah mengantri sebelum toko dibuka. Yoga dan Nina merasa sangat terharu dan bahagia melihat sambutan yang luar biasa dari masyarakat sekitar. Mereka merasa semua usaha keras yang mereka lakukan selama ini mulai membuahkan hasil. Setelah grand opening, bisnis mereka terus berkembang pesat. Keberhasilan cabang ketiga ini semakin memperkuat posisi mereka sebagai salah satu pemain utama dalam industri makanan sehat di kota itu. Tidak hanya itu, mereka juga mulai menerima pesanan besar dari berbagai perusahaan yang ingin menyediakan camilan sehat untuk acara atau karyawan mereka. Hal ini memberikan peluang baru bagi bisnis mereka, dan mereka mulai melirik kemungkinan untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Namun, dengan kesuksesan yang datang begitu cepat, tantangan baru juga mulai muncul. Di antara persaingan yang semakin ketat dan meningkatnya permintaan, Yoga dan Nina merasa tekanan semakin besar. Mereka harus memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga, sementara juga mengelola banyak cabang yang semakin banyak. Nina mulai merasakan kelelahan yang luar biasa karena harus mengatur banyak hal sekaligus, mulai dari operasional sehari-hari, pengembangan menu, hingga mengawasi kualitas layanan di setiap cabang. Bahkan, ia merasa sedikit terbebani dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakannya sendirian. Ia tahu, ia perlu bantuan lebih untuk menjaga kelangsungan bisnis ini. Melihat kondisi Nina yang semakin lelah, Yoga mulai memberi perhatian lebih pada istrinya.
Ia tahu betul betapa kerasnya Nina bekerja demi kesuksesan mereka berdua. Suatu malam, setelah mereka menyelesaikan pekerjaan di cabang ketiga, Yoga duduk bersama Nina di rumah kontrakan mereka. "Nina, aku tahu kamu sudah bekerja keras sekali. Aku melihat kamu semakin lelah dan stres. Mungkin sudah saatnya kita mencari manajer atau beberapa orang yang bisa membantu kita," ujar Yoga dengan lembut, memegang tangan Nina. Nina menghela napas panjang, merasa cemas. "Aku tahu, Yoga, tapi aku khawatir jika kita terlalu banyak mengandalkan orang lain, kita akan kehilangan kualitas yang sudah kita bangun. Kita tidak bisa asal memilih orang yang akan kita percayakan." Yoga tersenyum, mencoba menenangkan Nina. "Kamu benar, kualitas adalah yang utama. Tapi kita harus ingat bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus mencari orang yang tepat, yang bisa bekerja sama dengan kita dan menjaga kualitas bisnis ini. Aku akan membantu mencarikan orang yang tepat." Nina merasa lega mendengar kata-kata Yoga. Mereka memang harus berkembang dan mencari cara untuk mengelola bisnis ini dengan lebih efisien. Mereka memutuskan untuk merekrut seorang manajer operasional yang berpengalaman untuk membantu mengawasi kegiatan di setiap cabang, sehingga mereka bisa lebih fokus pada pengembangan menu dan perluasan pasar. Beberapa minggu kemudian, mereka berhasil merekrut seorang manajer yang sangat berkompeten. Manajer baru mereka membantu mengatur operasional harian dengan baik, dan Nina merasa beban kerjanya sedikit berkurang. Meskipun begitu, dia tetap terlibat dalam setiap keputusan penting yang diambil, terutama terkait dengan pengembangan menu dan pemasaran. Seiring berjalannya waktu, Yoga dan Nina semakin solid dalam menjalankan bisnis mereka. Tidak hanya itu, mereka juga mulai merasa lebih percaya diri untuk membuka lebih banyak cabang di masa depan, mengingat bisnis mereka yang terus berkembang pesat. Nina tak hanya merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai, tetapi juga merasa sangat bersyukur karena didukung oleh keluarga, terutama Ibu Kartini yang kini semakin bangga dengan anak dan menantunya. Mereka telah membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan saling mendukung adalah kunci kesuksesan mereka. Langit pagi tampak cerah saat sinar matahari menembus jendela besar rumah Nina dan Yoga. Rumah yang dulu hanya mereka impikan kini berdiri megah di tengah kota, dengan halaman luas dan suasana hangat yang memeluk siapa saja yang masuk. Tak lama setelah Dava genap berusia 4 tahun, Nina melahirkan anak kedua mereka, seorang bayi perempuan mungil bernama Ayla. Tangis Ayla menjadi nyanyian baru di rumah itu. Dava begitu antusias menyambut adiknya, bahkan sering membantu menggoyangkan boks bayi atau menenangkan adiknya saat menangis. Rumah mereka kini dipenuhi tawa dan kehangatan dua anak yang menjadi buah hati dari perjuangan panjang Nina dan Yoga. Namun bukan hanya keluarga kecil itu yang tumbuh. Kerajaan bisnis makanan ringan mereka juga berkembang pesat. Kini, perusahaan yang mereka dirikan telah memiliki lebih dari 100 karyawan tetap, 15 agen distribusi regional, dan 2 pabrik produksi yang tersebar di 2 kota besar. Produk camilan sehat mereka menjadi langganan berbagai supermarket nasional hingga mulai memasuki pasar luar negeri. Di lantai utama kantor pusat, terpajang deretan penghargaan dan sertifikat halal, serta keamanan pangan dari lembaga nasional. Nina kerap diundang sebagai pembicara dalam forum kewirausahaan, sementara Yoga fokus mengembangkan inovasi produk baru dan memperluas jaringan distribusi. Yang membuat segalanya lebih membahagiakan adalah sosok Ibu Kartini, yang kini tampak sepenuhnya berubah. Ia bukan hanya menerima Nina, tapi sudah benar-benar mencintai menantunya seperti darah daging sendiri. Setiap pagi, ia akan datang ke rumah anaknya membawa sarapan, atau sekadar membantu mengurus Ayla dan bermain dengan Dava. Di suatu sore, saat mereka duduk santai di teras belakang rumah, Ibu Kartini menatap Nina dengan mata berkaca-kaca. "Nina, terima kasih. Karena kamu, Yoga menjadi lelaki yang jauh lebih bijaksana. Kamu bukan hanya istri, tapi cahaya di rumah ini." Nina tersenyum, menggenggam tangan mertuanya. "Saya justru yang harus berterima kasih karena ibu telah menerima saya sepenuh hati. Dulu saya buta oleh prasangka," lanjut Ibu Kartini dengan suara pelan. "Tapi Tuhan tunjukkan bahwa kamu adalah berkah, bukan hanya untuk Yoga, tapi juga untuk saya." Mereka berdua tertawa pelan, menyeka air mata haru sambil memandangi Dava dan Ayla yang bermain di halaman. Dari kejauhan,
Yoga terlihat berbincang dengan tim investor yang sedang datang untuk mendiskusikan rencana ekspansi internasional. Bisnis mereka kini tak hanya soal keuntungan, tapi juga soal kebermanfaatan. Nina membuka program pelatihan ibu rumah tangga untuk membuat makanan ringan dari rumah, sementara Yoga membangun pusat inovasi makanan lokal. Keduanya percaya, kesuksesan yang sejati adalah saat mereka bisa berbagi. Dengan 2 anak yang tumbuh sehat, bisnis yang kuat, dan keluarga yang penuh cinta, Nina dan Yoga tahu bahwa semua ini bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga berkah dari keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan mereka dalam membangun dari bawah. Dan di antara semua itu, Ibu Kartini kini berdiri sebagai saksi sekaligus pelindung, tersenyum bahagia setiap kali melihat keluarga kecil itu tertawa bersama. Kisah Nina dan Yoga mengajarkan bahwa ketulusan, kerja keras dan kesabaran mampu mengubah nasib dan melembutkan hati yang keras. Jangan pernah meremehkan awal yang sederhana, karena dari kesederhanaan itu bisa tumbuh kerajaan besar jika diiringi tekad dan niat baik. Nina menunjukkan bahwa cinta tidak selalu harus dibalas manis di awal, tapi ketika cinta dibuktikan dengan kesetiaan dan pengorbanan, maka ia akan berbuah kepercayaan dan kebahagiaan sejati. Sementara Yoga membuktikan bahwa seorang pria yang mencintai dengan tulus akan bangkit bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga yang ia cintai. Dan Ibu Kartini menjadi bukti bahwa hati yang terbuka mampu menyembuhkan luka, mempererat hubungan, dan menumbuhkan keluarga yang harmonis. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tetapi siapa yang tetap rendah hati saat diberi nikmat dan tetap bersyukur saat diberi ujian. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.